Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada. Saya dalam kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Tujuan Hidup Manusia yang Benar. Untuk itu, mari kita fokus. Ajaran agama Hindu dikenal suatu prinsip, hakikat tujuan umat manusia beragama. Dirumuskan dalam Moksatam Jagatita Yaca Iti Dharma, yang artinya Dharma bertujuan untuk mencapai moksa dan kesejahteraan dunia. Atau dapat didefinisikan Jagatita mengacu kepada tercapainya kesejahteraan jasmani, sedangkan moksa mengacu kepada terwujudnya ketentraman batin. Kehidupan yang lebih tinggi dapat dinikmati di dunia ini tidak terikat dengan maya, yaitu dalam keadaan sadar atau jiwa mukta, maupun di akhirat kelak menikmati proses yang cukup panjang, mencapai alam rohani yang lebih tinggi yang dikenal dengan Sapta Loka, arahnya naik ke atas. Nah, inilah kesempatan Atma untuk terus memperbaiki kesadarannya agar dapat berevolusi menjadi makhluk yang utama, hidup di planet rohani yang tertinggi hingga sampai pada saatnya atas berkat Tuhan menikmati kembali sang Atma, menyatu kepada sumbernya, menunggal kepada Parama Atma. Di zaman Kaliuga ini dikatakan arta yang dimotori oleh uang dana adalah yang lebih diutamakan orang, yang berdampak kepada arah perilaku manusia untuk mengejarnya, untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Memang benar, bila harta itu cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya dan tanpa berlebihan, hanya memumpuk keinginannya saja, kepuasan indria tanpa kontrol ini yang berbahaya, bisa menimbulkan keserakahan dan sifat marah. Tidak heran, di era milenial ini sering mendengarkan orang merampok, korupsi, memuaskan nafsu atau kama dengan minuman keras, selingkuh, tidak puas dengan pasangannya, bahkan merasa gaul jika memakai narkoba yang justru dapat merusak mental. Hal ini perlu kesadaran bahwa apabila arta dan kama tidak diperoleh berdasarkan dharma, akan menimbulkan malapetaka kelak, seperti yang disebutkan dalam Sarasa Niscaya Sloka 12 berikut. Pada hakikatnya, jika arta dan kama dituntut, maka seharusnya dharma dilakukan terlebih dahulu, tak disaksikan lagi. Pasti akan diperoleh harta dan kama itu nanti. Tidak akan ada artinya jika harta dan kama itu diperoleh menyimpang. Bunyi sloka tersebut jelas. Landasan utama adalah berpegang pada dharma dan melaksanakan dharma itu. Harta dan kama pastilah akan mengikuti, yang walaupun dalam kehidupan ini tidak akan instan dan perlu kerja keras dalam meraihnya. Kitab Sarasa Niscaya juga menjelaskan bahwa kelahiran menjadi manusia itu sungguh utama, dan gunakanlah kesempatan yang singkat ini untuk memperbaiki diri dari yang kurang baik menjadi baik untuk mengatasi penderitaan. Menurut ajaran agama Hindu, untuk meraih Moksatam Jagatita selanjutnya dijabarkan dalam konsepsi Catur Puruswarta yang memiliki arti catur berarti 4, Purusa berarti jiwa atau manusia, dan arta berarti sarana hidup. Jadi Catur Puruswarta adalah 4 tujuan hidup manusia yang utama. Keempat bagiannya merupakan terjalin erat satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaannya tidak boleh fokus ke harta dan kama saja yang dicari manusia, maka manusia akan menikmati kebahagiaan semu tanpa makna. Maka harus dilengkapi dengan pelaksanaan dharma dan berusaha merealisasikan moksa. Begitupun sebaliknya, jika hanya berpegang pada dharma dan moksa, tidak memiliki sarana arta dan kama, tentu hidup akan sangat sulit untuk dapat menjalankan dharma dan meraih moksa. Mengacu kepada sumber lain seperti kitab Niti Sastra, Bhagawan Sukra mengemukakan bahwa semua perbuatan manusia itu pada hakikatnya didasarkan pada usaha untuk mencapai 4 hakikat hidup yang paling penting meliputi dharma, arta, kama, dan moksa.
jika dikaji lebih dalam, maka segala perbuatan manusia akan mengarah kepada keempat hal tersebut, baik secara tidak sadar maupun sadar. Untuk lebih memantapkan arah tujuan hidup manusia, maka memahami perbuatan manusia itu juga penting, agar kita mampu mengukur secara sadar apakah keempat hal tersebut kita biasakan lakukan untuk mewujudkan ke arah tersebut di kehidupan ini. Nah, di zaman modern ini banyak sekali tercipta produk-produk yang berasal dari karya manusia yang menakjubkan, seperti mainan buatan, teknologi seperti HP yang sering kita pergunakan, barang-barang yang terbuat dari plastik dan lain sebagainya yang dapat memenuhi hasrat pikiran manusia. Pikiranlah yang menjadi sumber kebahagiaan tersebut, yang apabila dituruti secara membabi buta tidak akan ada batasnya keinginan itu. Ini digarisbawahi. Untuk itu, untuk mengatur dan menata pikiran, maka arahkanlah kepada kesederhanaan, kepuasan diri tanpa keterikatan, menarik indera dari objeknya, dan aktivitas lain yang menimbulkan kesadaran bahwa ada keinginan lain yang lebih tinggi yang bersifat bahagia dan abadi, yaitu hidup secara rohani dengan mengoneksikannya dengan hati agar timbul rasa kasih sayang yang terwujud kepada rasa saling tolong-menolong, tidak pelit dengan dana punya dan seterusnya. Tentu hidup akan lebih bermakna, membuat karma-karma baik. Nah, bagian-bagian catur Puruswarta meliputi: pertama, Dharma. Dharma berasal dari kata DHR yang berarti menjinjing, bisa berarti memelihara, memangku, dan mengatur. Lebih daripada itu, maknanya begitu luas dan dalam. Ia akan dapat dipahami lebih jauh apabila manusia dengan renah hati menekuni ajaran-ajaran agama secara bulat, benar, dan utuh. Dalam Uras Pati Tattwa Sloka 26 dinyatakan ada 7 perbuatan yang tergolong dharma, antara lain sila, tingkah laku yang yajnya, persembahan yang tulus ikhlas, tapa, pengendalian diri, dana, pemberian, prawija, menambah ilmu pengetahuan suci, diksa, pensucian diri, dan yang terakhir yoga, menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ketujuh perbuatan yang termasuk dharma yang salah satunya adalah dana. Oleh karena pembagian dharma secara peruntukannya dari penghasilan seseorang, maka dapat diperinci 33,1% yang diperuntukkan untuk dharma dibagi 7 bagian, sehingga dapat dibulatkan menjadi kurang lebih 5%. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, umat Hindu harus memahami kewajiban untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas lahir dan batin, salah satunya dengan dana punya ini, tanpa meninggalkan yadnya, panceanya yang telah dilaksanakan secara prioritas belakangan ini. Disadari atau tidak, yadnya hanya merupakan bentuk salah satu pelaksanaan dharma. Yadnya pun masih dipandang hanya sebatas kegiatan ritualistik fisik belaka, tanpa memperhatikan keluasan bentuk-bentuk yadnya yang lebih luas, universal dan fleksibel, agar benar-benar berdampak kepada buana alit maupun buana agung. Kedua, arta. Secara singkat, arti arta dalam catur Puruswarta berarti harta atau kekayaan, sarana hidup sebagai sumber kebutuhan duniawi yang merupakan alat untuk mencapai kepuasan hidup. Arta dalam perspektif arti benda mempunyai berbagai aspek fungsi dalam kehidupan beragama. Di antaranya adalah fungsi dalam kehidupan beragama itu bisa meliputi melaksanakan panceyadnya, dewa, resi, pitra, manusia, dan budayanya. Ada fungsi arta dalam mewujudkan jagat kita, meliputi boga, kebutuhan primer dalam perkembangan jasmani, berupa pangan seperti makanan, minuman. Ada upaboga, kebutuhan untuk melengkapi kehidupan manusia atau disebut sandang, pakaian, aksesoris, dan seterusnya. Pariboga, kebutuhan sosial atau sering disebut papan seperti perumahan, ada anak, istri, dan seterusnya. Dan dana untuk dana sosial,
yang dapat disalurkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi seperti berdagang, investasi. Selain itu digunakan untuk bertransaksi dalam menukar barang, memperoleh pendidikan, belajar seni, olahraga, dan seterusnya. Nah, ketiga, kama. Kama dapat diartikan sebagai nafsu atau keinginan yang dapat memberikan kesenangan, kepuasan, atau kesejahteraan hidup. Nah, kama ini nikmat berdasarkan indrawi manusia, tetapi memaknai prinsip dharma dalam menikmatinya. Nah, kama yang demikian banyak yang bersumber dari pikiran sebagai raja indria, hendaknya dipilah dan pilih agar kehidupan menjadi tertata dan sesuai dengan prinsip etika, moralitas yang dijunjung tinggi. Dalam filsafat yoga, kama yang cenderung melihat keluar dengan terikat akan objek benda-benda duniawi yang merupakan sumber kesengsaraan. Nah, untuk itu diperlukan pengetahuan untuk menyadarkan sang diri agar timbul cinta kasih dalam sanubari sehingga kama-kama yang bersifat negatif dapat dihindari. Nah, contoh keinginan untuk menjadi sehat, kita rajin olahraga dan makanan yang bergizi, ini hal yang positif. Tetapi ketika kama diliputi oleh keinginan licik, ingin menguasai, menjajah orang lain, tipu muslihat, ingin memperkosa, menghina orang lain, memfitnah, ujar kebencian, menyampaikan berita bohong dengan tujuan yang curang, hidup enak tetapi sampai buta akan prinsip kemanusiaan, sifat inilah yang harus ditinggalkan manusia. Keempat, moksa. Moksa berarti ketenangan dan kebahagiaan spiritual. Ini dapat dirasakan di dunia ini maupun di akhirat. Yang menjadi kunci adalah tidak terlalu terikat pada kehidupan duniawi, dapat mengatasi pengaruh maya dan memiliki pengetahuan kesadaran tentang diri yang sejati. Bagaimanakah menuju jalannya? Menurut sastra Hindu, meningkatkan daya spiritualitas diri keadabannya melalui jalan atau usaha disebut Catur Marga Yoga. Pertama, Bhakti Marga, yang ditinjau dari teknik dan sikap mental. Dalam Bhagavata Purana 7.5.23 disebutkan ada 9 cara memuja Tuhan, disebut Nawawida Bhakti, meliputi Srawanam, artinya mendengarkan pitekat atau pitutur yang baik, kirtanam, melantunkan kidung suci pada pesantian dan di hari-hari suci, semaranam, kita mengingat nama dewa-dewa atau Tuhan setiap saat seperti berjapa, pada sewanam yaitu sujud bakti di kaki Nabi atau orang tua yang telah memberikan bimbingan, wandanam yaitu membaca kitab-kitab suci agar agama yang kita yakini, arcanam yaitu bakti menggunakan arca sebagai media penghayatan, dasyam yaitu melakukan pelayanan kepada Tuhan dengan seluruh ciptaannya, sakyanam yaitu menjalin persahabatan dengan Tuhan dengan segala manifestasinya, layaknya seperti Arjuna dan Krishna. Atma Niwidanam yaitu bakti dengan kepasrahan total di pangkuan Tuhan. Nah, sekarang bakti ditinjau dari sarana yang digunakan. Ada awahanam, adalah bakti dengan mengundang Tuhan. Melinggyang betara, asanam adalah membuat pelinggih sebagai tempat duduk istadewata. Padyam adalah mempersembahkan air pencuci kaki Tuhan, bayin cokor. Argyam adalah mempersembahkan air untuk kirta. Niranjanam yaitu dupa. Arcanam yaitu air dalam bentuk madu atau susu. Demikianlah ciri-ciri bakti. Seorang bhakta akan menunjukkan kasihnya lebih luas baik kepada Tuhan, para dewa, orang suci, leluhur, orang tua, sesama, kawan, keluarga, partner kerja, tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang dan alam semesta. Karma Marga Yoga adalah jalan untuk mencapai kesatuan Atman dan Brahman melalui kerja tanpa ikatan. Dapat mengatasi unsur-unsur maya sehingga mencapai moksa. Sangatlah penting untuk mencari arta sebagai sarana memperkuat dharma secara nyata. Ada 2 motif penggunaan arta, yaitu wisaya kama, berkeinginan memuaskan indria-indria, dan sreya kama, yaitu meletakkan keinginan berdasarkan dharma. Nah, di zaman milenial ini, banyak pihak mencari kekayaan yang sesungguhnya sia-sia. Sarasa Muscaya 265 dan 266 menyebutkan ada 3 cara mendapatkan arta yang dilarang. Pertama, anyaya arta didapatkan dengan kekerasan,
Kedua, apariklesa arta penggelapan seperti proposal fiktif. Arta kasembahing satru, seperti uang pemberian musuh, seperti sogokan. Nah, jadi berkarmalah dengan benar tanpa pamrih sebagai persembahan yang tulus. Ada jalan jenana marga yoga, yaitu mempelajari dan mengamalkan ilmu sains maupun spiritual. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan sejati akan membebaskan diri dari belenggu maya. Seorang jenanin wajib melengkapi dirinya dengan pembedaan wibeka, ketidakterikatan atau yang disebut sering wairagya dan kebajikan. Pikiran harus dilatih dipusatkan kepadanya melalui aspirasi pada kebenaran, pencarian nilai-nilai filosofis, penghalusan pikiran, pencapaian sinar dan tahapan-tahapan lain yang dijelaskan dalam sastra Hindu. Akhirnya menerima penglihatan spiritual, artinya mencapai kesadaran itu ia adalah kamu, Tatwam Asih. Dengan kesadaran ini akhirnya mencapai kebebasan tertinggi. Yang keempat, Raja Marga Yoga. Ini jalan mistik rohani. Jalan ini cukup sulit, maka butuh seorang guru yang membimbing dalam pelaksanaan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Nah, belajar menghubungkan kekuatan dirinya dengan kekuatan rohani melalui astanga yoga untuk mencapai moksa. Ada yama, itu larangan dari aspek jasmani yang meliputi ahimsa, seperti tidak membunuh, membom misalnya termasuk. Satya, tidak bohong. Asteya, tidak mencuri seperti korupsi. Brahmacari, tidak kawin. Aparigraha, hidup sederhana. Yang kedua, landasannya adalah niyama, meliputi sauca, suci lahir batin, santosa, bersyukur, swadhyaya, mempelajari kitab suci, iswara pranidhana, bakti kepada Tuhan, tapa, tahan uji, asana, sikap duduk. Tahapan berikutnya yang keempat, pranayama, pengaturan nafas, pratyahara, penguasaan panca indriya oleh pikiran, dharana, pemusatan pikiran pada satu objek. 7. Dhyana, konsentrasi yang tak tergoyahkan, dan akhirnya samadhi, yaitu kesadaran tertinggi. Nah, keempat jalan tersebut dapat dipilih sesuai kemampuan dan kecenderungan karakter manusia, dan tentu tanpa juga meninggalkan jalan yang lain, walaupun tidak menjadi prioritas. Nah, karena itulah fleksibilitas dan universalnya jalan yang telah disediakan Tuhan untuk melaksanakan swadharma. Maka untuk mencapai moksa, keempat jalan tersebut bisa dapat berkolaborasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan di hati umat Dharma, mohon dimaafkan, dan saya akhiri salam Rama Sakti. Om Santi 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 Om.